tarian desa. Beri aku 10 menit. Aku bisa mengalahkanmu. Desisan minyak panas dan dentang spatula yang menghantam wajan adalah musik pengiring hidup Bima. Udara di dapur restoran mewah Beijing ini selalu pengap, penuh uap, dan beraroma campuran kompleks antara jahe, arak masak, dan keringat. Bima menggerakkan pisaunya di atas talenan dengan kecepatan ritmis, memotong sayuran dengan presisi yang hampir mekanis. Setiap potongan memiliki ukuran yang sama persis. Sebuah keterampilan yang ia asah selama 2 tahun bekerja di neraka yang terorganisir ini. Bima adalah bayangan di antara api. Koki-koki kepala berteriak dalam bahasa Mandarin yang cepat. Para pelayan bergegas masuk dan keluar membawa nampan. Namun Bima tetap fokus pada stasiunnya. Dia adalah seorang tenaga kerja Indonesia, TKI. Salah satu dari ribuan yang tersebar di kota metropolitan yang luas ini, bekerja di balik layar untuk menjaga roda perekonomian tetap berputar. Baginya, pekerjaan ini adalah pengorbanan. Jauh dari desanya di lereng gunung di Jawa Timur, jauh dari keluarga, jauh dari semua yang ia kenal. Setiap yuan yang ia sisihkan adalah satu langkah lebih dekat menuju impian sederhananya. Sebuah warung kecil di kampung halamannya. Sebuah tempat di mana ia bisa memasak resep ibunya, bukan resep orang lain. Di antara hiruk-pikuk dapur, ia adalah sosok yang hampir tak terlihat, efisien, dan diam. Tangannya kapalan, tidak hanya karena pisau, tetapi juga karena memegang janji masa depan yang lebih baik. Punggungnya sering terasa sakit setelah 12 jam berdiri, tetapi tekadnya lebih kuat dari rasa lelahnya. Malam itu, saat shiftnya berakhir, udara musim gugur yang dingin menggigit wajahnya begitu ia melangkah keluar dari pintu belakang. Kontras yang tiba-tiba dari panasnya dapur membuatnya sedikit menggigil. Ia menarik resleting jaketnya yang tipis. Aroma asap batu bara dari pedagang kaki lima menyambutnya. Perjalanannya pulang adalah perjalanan panjang dengan bus yang penuh sesak, di mana ia berdiri berdesakan, terlalu lelah untuk memikirkan apapun selain tempat tidurnya yang sempit. Apartemennya, jika bisa disebut begitu, adalah sebuah kamar kecil di lantai 6 gedung tua tanpa lift. Tempat itu sempit, berbau debu, dan hanya berisi kasur lipat serta lemari kecil. Namun, di sudut kamar itu, ada satu barang berharga. Sebuah foto kakeknya yang sudah pudar, seorang lelaki tua dengan senyum bijak dan mata yang seolah tahu segalanya. Kakeknya adalah seorang guru pencak silat dari aliran Setia Hati. Setelah mandi air dingin, alih-alih langsung tidur, Bima berganti pakaian dengan celana longgar. Dia tidak pergi ke kamarnya, melainkan naik ke atap gedung. Di sanalah, di bawah langit Beijing yang diselimuti kabut asap oranye, ia menemukan kedamaiannya. Disinilah pelarian sesungguhnya dimulai, bukan di taman, tapi di ruang sempit yang ia klaim sebagai miliknya. Perlahan, ia memulai gerakannya. Ini bukan latihan fisik yang brutal atau latihan untuk pertarungan. Ini adalah meditasi dalam gerak. Setiap tarikan napas terhubung dengan setiap dorongan telapak tangan. Gerakannya mengalir seperti air, namun memiliki kekuatan tersembunyi seperti akar pohon. Jurus-jurus dasar yang diajarkan kakeknya bukan untuk pamer, melainkan untuk koneksi. Bagi Bima, silat adalah pengingat. Di kota di mana ia sering merasa tidak berharga, di mana ia hanya koki atau pekerja asing, silat mengingatkannya bahwa ia adalah bagian dari garis keturunan yang panjang dan terhormat. Itu adalah warisan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau direnggut oleh hinaan. Itu adalah cara kakeknya untuk mengatakan, ingat siapa dirimu, dimanapun kau berpijak. Di atap yang dingin itu, Bima menutup matanya. Ia bukan lagi TKI di Beijing. Ia adalah seorang pemuda di padepokan kecil di Jawa Timur, mendengarkan gemerisik daun bambu dan suara kakeknya yang lembut. Ketenangan, Bima. Kekuatan sejati datang dari hati yang tenang. Di distrik yang berbeda, di mana jalan-jalannya lebih lebar dan gedungnya lebih megah, berdirilah sebuah koon, sekolah bela diri, yang mengesankan. Gerbangnya dihiasi ukiran naga, dan di atasnya tergantung papan nama besar berhuruf emas. Sekolah Bela Diri Shaolin Selatan Master Lai Chen. Ini bukan sekadar tempat latihan. Ini adalah sebuah institusi. Master Lai Chen adalah perwujudan dari sekolahnya.
megah, kuat, dan penuh dengan kesadaran akan pentingnya dirinya sendiri. Ia adalah pria berusia 50-an dengan tubuh yang masih sekeras baja tempa. Suaranya menggelegar, mampu membungkam 100 murid dengan satu kata. Foto-fotonya terpampang di dinding lobi, berjabat tangan dengan pejabat pemerintah, berpose dengan bintang film laga, dan memegang piala-piala kejuaraan dari masa mudanya. Bagi Lai Chen, dunia bela diri itu sederhana. Ada satu matahari, dan itu adalah Kungfu Shaolin. Seni bela diri lainnya hanyalah planet-planet kecil yang tidak berarti, yang berputar mengelilingi keagungannya. Ia adalah seorang tradisionalis yang kaku, percaya bahwa metode pelatihan brutal dan disiplin yang tak kenal ampun adalah satu-satunya jalan menuju penguasaan sejati. Filsafat modern tentang aliran atau adaptasi adalah omong kosong baginya. Ia sering mengumpulkan murid-murid seniornya di ruang minum teh pribadinya. Dunia luar penuh dengan penipu, katanya suatu sore, sambil menuangkan teh oolong pekat ke cangkir-cangkir kecil. Mereka mengambil gerakan kami, mencampurnya dengan tarian, dan menyebutnya seni bela diri baru. Itu hinaan. Secara khusus, ia sangat meremehkan seni bela diri dari selatan, sebuah istilah yang ia gunakan untuk mencakup segala sesuatu dari Asia Tenggara. Baginya, itu adalah seni bela diri negara-negara kecil, tempat orang-orang bertarung seperti monyet di pohon, tanpa struktur, tanpa filosofi, tanpa akar yang dalam seperti yang dimiliki Shaolin selama ribuan tahun. Olahraga senam, ejeknya, tarian eksotis untuk turis. Murid-muridnya, terutama murid kesayangannya, Xiao Long, menyerap setiap kata-katanya. Mereka memandangnya sebagai dewa perang. Mereka meniru cara bicaranya, cara berjalannya, dan tentu saja, kesombongannya. Di sekolah Lai Chen, keraguan adalah kelemahan, dan superioritas adalah kebajikan. Lai Chen sendiri sudah lama tidak bertarung secara serius. Popularitasnya kini lebih banyak didasarkan pada reputasi masa lalunya dan kemampuannya berjejaring. Namun, kekuatannya tidak dapat disangkal. Setiap hari, ia masih berlatih Iron Palm, memukul-mukul kantong berisi pasir besi hingga tangannya menjadi senjata mematikan. Ia bisa mematahkan tumpukan batu bata dengan mudah. Sebuah pertunjukan yang selalu ia lakukan untuk murid baru. Di balik kesombongannya, ada ketakutan yang tersembunyi. Ketakutan bahwa dunia modern akan melupakan kungfu sejati. Ia melihat MMA dan bela diri campuran sebagai ancaman, sebagai sesuatu yang barbar dan tidak murni. Penghinaannya terhadap seni bela diri lain sebenarnya adalah perisai untuk melindungi warisan yang ia rasa sedang terkepung. Minggu itu, ia memutuskan untuk membawa murid-murid seniornya berjalan-jalan di taman kota. Bukan untuk bersantai, tapi untuk mengamati kelemahan. Ia ingin menunjukkan kepada mereka betapa lemahnya praktisi Tai Chi tua, atau orang-orang yang melakukan senam pagi. Itu adalah pelajaran lain dalam superioritas Shaolin. Minggu pagi itu, taman kota di dekat danau kecil lebih ramai dari biasanya. Akhir pekan di musim gugur selalu berharga sebelum musim dingin yang brutal tiba. Keluarga-keluarga menggelar tikar piknik, layang-layang berwarna-warni menghiasi langit, dan alunan musik erhu yang melankolis terdengar dari paviliun terdekat. Ini adalah akhir pekan libur Bima, dan setelah seminggu bekerja, ia memutuskan untuk berlatih di tempat yang lebih terbuka daripada atap rumahnya yang sempit. Bima menemukan sudut yang relatif tenang di dekat barisan pohon ginkgo yang daunnya sudah menguning keemasan. Ia meletakkan botol airnya dan memulai pemanasan, meregangkan otot-ototnya yang kaku karena bekerja. Ia mengabaikan keramaian di sekitarnya, mencari pusat ketenangannya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang segar memenuhi paru-parunya, membersihkan sisa-sisa bau minyak dari dapur. Kemudian, ia memulai. Gerakannya pelan, hampir seperti tarian, tetapi setiap pergeseran berat badan, setiap putaran pergelangan tangan, memiliki tujuan. Ia masuk ke dalam jurus satu, jurus pembuka setia hati. Matanya terpejam, membiarkan rasa, sensitivitas, menuntunnya. Ia adalah air yang mengalir di sekitar batu. Ia adalah angin yang berhembus melalui dedaunan. Ia lupa bahwa ia ada di Beijing.
Ia lupa ia adalah seorang TKI. Ia hanya seorang pemuda yang menyatu dengan warisan leluhurnya. Di saat yang sama, di jalur utama taman, Master Lai Chen berjalan dengan langkah angkuh. Ia mengenakan seragam sutra hitam terbaiknya, tangan di belakang punggung. 4 murid seniornya, termasuk Xiao Long, berjalan di belakangnya seperti pengawal pribadi. Mereka adalah pemandangan yang mencolok, kontras dengan pakaian olahraga kasual yang dikenakan pengunjung taman lainnya. Lai Chen sedang memberi kuliah dadakan. Lihat pria tua itu, katanya, menunjuk ke seorang pria yang berlatih Tai Chi. Gerakannya lambat dan kosong. Tidak ada kiang nyata. Itu hanya senam untuk orang tua. Jika aku menyerangnya sekarang, dia akan patah seperti ranting kering. Murid-muridnya mengangguk setuju, menyeringai. Mereka terus berjalan. Lai Chen menunjukkan kelemahan di mana-mana. Ia mengkritik pelari, penari, bahkan anak-anak yang bermain. Baginya, seluruh taman itu adalah pameran kelemahan fisik dan spiritual. Ia merasa seperti seorang jenderal yang menginspeksi pasukan yang tidak disiplin. Kemudian, matanya menangkap sesuatu. Di bawah pohon ginkgo, sebuah gerakan yang tidak ia kenali. Gerakan itu mengalir, tetapi tidak seperti Tai Chi. Gerakan itu memiliki kuda-kuda rendah, tetapi tidak seperti Kung Fu Shaolin. Gerakan itu aneh. Apa itu? Tanyanya, berhenti melangkah. Xiao Long menyipitkan matanya. Saya tidak tahu, guru. Sepertinya semacam tarian suku. Rasa penasarannya terusik. Lai Chen mengubah arah. Ia berjalan lurus menuju Bima, seperti elang yang melihat mangsa yang menarik perhatian. Murid-muridnya mengikuti dari belakang, merasakan bahwa sesuatu yang menarik akan terjadi. Lai Chen dan murid-muridnya mendekat dalam diam. Bima, yang sedang dalam posisi kuda-kuda rendah dengan mata terpejam, benar-benar tenggelam dalam latihannya. Ia sedang menyempurnakan transisi antara bertahan dan menyerang, merasakan bagaimana energi mengalir dari tanah ke kakinya dan keluar melalui telapak tangannya. Ia tidak menyadari kehadiran mereka sampai bayangan mereka menutupi cahaya matahari pagi. Bima membuka mata, sedikit terkejut. 5 pria berpenampilan serius dalam seragam sutra berdiri mengelilinginya dalam setengah lingkaran. Pemimpin mereka, seorang pria yang lebih tua dengan aura yang mengintimidasi, menatapnya dengan tatapan dingin. Bima segera meluruskan tubuhnya, sedikit bingung. Ia mengenali logo naga di seragam mereka. Ini adalah orang-orang dari sekolah Shaolin yang terkenal itu. Lai Chen tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Ia mengamati Bima dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapannya meremehkan, menganalisis. Ia melihat jaket lusuh Bima yang tergeletak di rumput, celana latihannya yang murah, dan tangannya yang kapalan seorang pekerja, bukan seorang seniman bela diri. Postur Bima, di mata Lai Chen, terlalu santai dan tidak memiliki ketegangan baja yang ia ajarkan. Apa yang kau lakukan? Tanya Lai Chen akhirnya. Suaranya datar, angkuh, menggunakan bahasa Mandarin standar yang jelas. Senam pagi. Pertanyaan itu jelas-jelas sebuah ejekan. Xiao Long dan murid lainnya tertawa pelan, berusaha menyenangkan guru mereka. Bima, yang fasih berbahasa Mandarin karena tuntutan pekerjaannya, merasakan nada meremehkan itu. Namun, ia diajarkan untuk menghormati yang lebih tua. Ia menundukkan kepalanya sedikit. Saya sedang berlatih, guru. Jawabnya sopan. Ini bela diri dari negara saya. Bela diri. Lai Chen mengangkat alis, lalu tertawa kecil, tawa yang tidak mencapai matanya. Negara apa? Indonesia. Ia mengucapkan nama itu seolah-olah itu adalah sesuatu yang kotor. Aku pernah melihat ini di pertunjukan budaya. Banyak melompat dan berteriak. Itu bukan bela diri. Bima merasa darahnya mulai menghangat, tetapi ia menahannya. Ini pencak silat, guru. Pencak. Lai Chen mengucapkan kata-kata itu perlahan, seolah-olah sedang mencicipi makanan busuk. Ah, ya. Aku tahu. Gerakan tak berguna. Lemah. Dia melambaikan tangannya dengan meremehkan.
Ini tarian kampung. Kalian menari sebelum menanam padi, kan? Pergi dan menarilah di tempat lain. Kau mengganggu pemandangan. Hinaan itu begitu langsung, begitu brutal, sehingga Bima tertegun sejenak. Tarian kampung. Dua kata itu menusuknya lebih dalam daripada pisau dapur yang paling tajam. Ini bukan hanya hinaan baginya, tapi bagi kakeknya, bagi leluhurnya, bagi seluruh budayanya. Darah Bima mendidih. Dalam sekejap, rasa lelah, isolasi, dan kerinduan yang ia rasakan sebagai TKI menguap, digantikan oleh amarah yang dingin dan jernih. Ia bisa menerima hinaan atas kemiskinannya. Ia bisa menerima tatapan merendahkan atas statusnya sebagai pekerja rendahan. Ia sudah terbiasa dengan semua itu. Tapi ia tidak bisa, dan tidak akan, menerima warisan kakeknya, jantung dari identitasnya, disebut sebagai tarian kampung yang lemah. Bima mengangkat kepalanya. Kepatuhan yang diajarkan padanya sebagai pekerja menghilang. Yang menatap Lai Chen sekarang bukanlah seorang koki, melainkan seorang pendekar. Api yang selama ini ia gunakan untuk menyalakan kompor di dapur, kini berkobar di matanya. Guru, ucap Bima, suaranya tenang, tetapi bergetar karena emosi yang tertahan. Jangan remehkan apa yang tidak Anda pahami. Wajah Lai Chen mengeras. Keberanian Bima membuatnya semakin terhina. Beraninya kau, bentak Xiaolong, maju selangkah. Tapi Lai Chen mengangkat tangan untuk menghentikannya. Master Shaolin itu menatap Bima, terkejut sekaligus marah. Beraninya kau, seorang koki, menceramahiku soal bela diri? Aku sudah menguasai ki sebelum kau lahir. Saya tidak menceramahi Anda, kata Bima. Suaranya tetap terkendali. Saya hanya meminta Anda untuk tidak menghina budaya saya. Budaya? Lai Chen tertawa mengejek. Budayamu adalah memasak mie untuk orang sepertiku. Pergi dari sini sebelum aku mematahkan kakimu dan mengakhiri karir menarimu. Bima menarik napas panjang, menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Ia teringat pesan kakeknya. Sebuah pesan yang ditanamkan dalam-dalam. Silat adalah untuk kehormatan. Silat adalah untuk menjaga apa yang berharga. Jika kehormatanmu diinjak, kau wajib menegakkannya. Bima maju selangkah, tidak mundur. Saya tidak akan pergi. Dan ini bukan tarian. Lalu apa? Tantang Lai Chen. Suaranya kini menggelegar, menarik perhatian pengunjung taman lainnya. Buktikan. Atau tutup mulutmu dan kembali ke dapurmu. Ini adalah titik puncaknya. Bima tahu ia tidak bisa menang dalam adu mulut. Ia juga tahu ia tidak bisa membiarkan ini berlalu. Ia melirik jam besar yang ada di gerbang taman. Pukul 9.30. Shiftnya dimulai pukul 11. Ia harus bergegas. Pikiran tentang pekerjaannya memberinya ide gila. Sebuah ide yang lahir dari keputusasaan dan kebanggaan. Saya tidak punya waktu untuk bertarung penuh dengan Anda, Guru, kata Bima, suaranya kini tajam. Saya harus bekerja. Orang-orang seperti saya harus bekerja. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung. Kemudian, kalimat itu meluncur begitu saja dari bibirnya, diucapkan dengan keyakinan yang mengejutkan dirinya sendiri. Tapi, beri aku waktu 10 menit. Aku bisa mengalahkanmu dengan pencak silat. Taman itu hening seketika. Suara erhu berhenti. Orang-orang yang berolahraga pagi berhenti dan menoleh. Murid-murid Lai Chen ternganga. Rahang mereka jatuh. Xiaolong tampak seolah-olah Bima baru saja menamparnya. Mereka tidak salah dengar. Seorang pekerja dapur asing baru saja menantang master besar Lai Chen, legenda Shaolin, dan memberinya batas waktu 10 menit. Lai Chen sendiri membeku. Wajahnya pucat karena marah. Apa katamu? Desisnya. Tidak percaya dengan apa yang didengarnya. 10 menit? Mengalahkanku. Lai Chen tertawa. Tawa itu dimulai sebagai tawa kecil yang kaku, lalu meledak menjadi tawa yang menggelegar dan mengejek. Hahaha. 10 menit. Kau pikir ini film? Kau pikir kau siapa? Ia menunjuk Bima dengan jari gemetar. Kau tidak tahu malu.
Kau tidak hanya menghina dirimu sendiri, tapi juga negaramu. Saya serius, kata Bima, tidak gentar oleh tawa itu. 10 menit. Itu waktu yang saya punya. Jika saya tidak bisa membuktikan nilai bela diri saya dalam 10 menit, maka Anda benar. Itu hanya tarian. Hinaan ini lebih besar dari yang bisa ditanggung Lai Chen. Di depan umum, di depan murid-muridnya, di depan warga biasa. Seorang TKI, seorang koki, menantangnya seolah-olah dia adalah preman jalanan. Jika dia mundur, reputasinya hancur. Jika dia menyerang sekarang, itu akan terlihat seperti dia menindas orang lemah. Tantangan Bima, yang gila itu, sebenarnya adalah jebakan yang sempurna. Baik, teriak Lai Chen. Wajahnya memerah karena amarah yang tak tertahankan. Baik, kau mau 10 menit? Aku akan memberimu 10 menit. Tapi tidak sekarang, di sini, seperti anjing liar. Ia menunjuk ke alun-alun terbuka di tengah taman, tempat orang sering berkumpul untuk acara publik. Minggu depan, di jam yang sama, kita lakukan dengan benar, di depan semua orang. Biar semua orang di Beijing melihat bagaimana aku menghancurkan kesombonganmu. Lai Chen mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya menyala-nyala. 10 menit. Dan jika kau tidak datang, aku bersumpah, aku akan mencarimu di setiap dapur di kota ini dan menyeretmu ke sini. Kau mengerti, koki kecil? Bima hanya mengangguk pelan. Saya akan di sini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bima membungkuk sedikit. Sebuah gerakan hormat terakhir yang entah bagaimana terasa seperti penghinaan tambahan, mengambil botol airnya, dan berbalik. Ia berjalan pergi dengan langkah tenang, meninggalkan Master Shaolin yang gemetar karena amarah dan kerumunan yang terperangah. Dalam hitungan jam, kabar itu menyebar seperti api di musim kemarau. Murid-murid Lai Chen menceritakannya dengan marah di media sosial Tiongkok, Weibo. Mereka menggambarkannya sebagai penghinaan terbesar terhadap kungfu oleh pekerja asing sombong. Blog-blog bela diri lokal segera mengangkat cerita itu, membumbuinya dengan dramatis. Judul-judul berita bermunculan. Koki Indonesia menantang Master Shaolin, 10 menit menuju kehancuran. Di kalangan praktisi bela diri lokal, cerita itu menjadi lelucon terbesar tahun ini. Di kedai-kedai teh dan pusat kebugaran, mereka bertaruh. Bukan tentang siapa yang akan menang, itu sudah pasti, tetapi tentang berapa detik Bima akan bertahan. 30 detik. Kata seorang guru Wing Chun sambil tertawa. Tidak. Master Lai akan mempermainkannya dulu. Mungkin 2 menit sebelum dia mematahkan lengannya. Sekolah Lai Chen dengan sengaja mengobarkan api. Mereka memasang pengumuman besar di gerbang mereka, mengundang publik untuk menyaksikan pelajaran publik tentang kerendahan hati. Mereka menyebutnya sebagai demonstrasi, bukan pertarungan, di mana seorang penipu akan diungkap kesalahannya karena berani menghina warisan Shaolin. Ini menjadi acara yang wajib ditonton. Bagi komunitas TKI, reaksinya campur aduk. Berita itu menyebar cepat melalui grup-grup WeChat. Beberapa menganggap Bima sebagai pahlawan. Akhirnya, ada yang berani melawan. Tulis seseorang. Hajar dia, Mas Bim. Tunjukkan pada mereka TKI tidak bisa diinjak-injak. Namun, sebagian besar merasa ngeri. Rudy, teman satu apartemen Bima, mengguncang-guncang bahunya malam itu. Kamu sudah gila, Bim? Gila. Itu Master Lai Chen. Dia bukan preman pasar. Dia bisa membunuhmu dengan 1 pukulan. Kamu memikirkan keluargamu di rumah? Kamu mau dipulangkan dalam peti mati? Bima hanya diam, memijat pelipisnya. Aku harus. Ruth. Dia menghina kakekku. Kakekmu sudah meninggal. Bim. Kamu yang masih hidup. Teriak Rudy frustrasi. Kamu mempertaruhkan segalanya untuk apa? Kebanggaan? Kebanggaan tidak bisa membayar tagihan. Bima tidak punya jawaban untuk itu. Dia hanya tahu bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak membiarkannya mundur. Kabar itu bahkan sampai ke telinga manajer restorannya, yang memanggilnya ke kantor. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan di luar,
Bima, dan aku tidak peduli. Tapi jika kau terluka dan tidak bisa bekerja, kau dipecat. Mengerti? Di Kwon Shaolin, suasana tegang. Lai Chen tidak berlatih untuk pertarungan. Dia melampiaskan amarahnya. Baginya, ini bukan pertarungan yang membutuhkan strategi. Ini adalah eksekusi publik. Ini adalah pengendalian hama. Latihannya minggu itu lebih brutal dari biasanya. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk murid-muridnya. Kalian lihat, teriaknya sambil membanting seorang murid ke matras. Inilah yang terjadi jika disiplin kalian lemah. Kalian membiarkan serangga masuk. Kalian membiarkan penghinaan terjadi. Dia memerintahkan 5 murid seniornya untuk menyerangnya sekaligus. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kelimanya tergeletak di lantai, mengerang kesakitan. Lai Chen berdiri di tengah-tengah mereka, bahkan tidak terengah-engah. Lemah. Kalian semua lemah. Seperti tarian koki itu. Di ruang latihan pribadinya, ia berdiri di depan Mu Qianzhong, boneka kayu latihan. 10 menit, teriaknya, dan pukulannya menghantam lengan kayu boneka itu, mematahkannya menjadi 2. Aku hanya butuh 10 detik untuk menghancurkan semut itu. Namun, di malam hari, ketika dia sendirian di ruang kerjanya yang megah, ada keraguan kecil yang mengganggunya. Bukan keraguan tentang kemenangan, tapi tentang bagaimana anak itu bisa begitu tenang. Keberanian koki itu tidak normal. Apakah itu kebodohan murni? Atau ada sesuatu yang tidak ia lihat? Xiao Long masuk, membawakan teh. Guru, jangan khawatirkan si bodoh itu. Kami akan menghabisinya bahkan sebelum dia menyentuh Anda. Lai Chen mendengus. Aku tidak khawatir. Aku sedang merencanakan. Ia sudah membayangkan pertarungan itu. Ia tidak akan mengakhirinya dengan cepat. Itu terlalu berbelas kasihan. Ia akan mempermalukan Bima selama 9 menit 50 detik. Ia akan menghindar, membuatnya tampak seperti orang bodoh. Lalu, di 10 detik terakhir, ia akan menggunakan pukulan harimau untuk mematahkan beberapa tulang rusuknya. Cukup untuk memberinya pelajaran seumur hidup, tetapi tidak cukup untuk membunuhnya. Siapkan arena. Perintah Lai Chen. Pastikan semua wartawan blog itu datang. Aku ingin seluruh Beijing melihat apa yang terjadi jika seekor tikus mencoba mengaum seperti naga. Dia sudah merencanakan kalimat kemenangannya. Dia akan berdiri di atas tubuh Bima yang meringkuk dan berkata, inilah perbedaan antara seni bela diri sejati dan tarian kampung. Reputasinya tidak akan hancur, justru akan semakin kuat. Dia akan menjadi pembela tradisi yang tak kenal takut. Bima tidak mengubah rutinitasnya. Pagi-pagi buta, ia bekerja di dapur. Ia memotong, menumis, dan mencuci piring dengan fokus yang sama. Manajernya mengawasinya dengan curiga, tetapi tidak menemukan kesalahan dalam pekerjaannya. Bima tetaplah pekerja yang efisien dan tak terlihat. Namun, di dalam dirinya, semuanya telah berubah. Api yang menyala di taman itu kini menjadi fokus yang dingin. Di malam hari, latihannya di atap menjadi berbeda. Ia tidak lagi mencari ketenangan. Ia mencari inti. Ia mencari esensi dari apa yang diajarkan kakeknya. Ia tahu ia tidak bisa menang adu kuat. Lai Chen adalah banteng. Bima adalah seorang matador. Melawan kekuatan dengan kekuatan adalah bunuh diri. Kakeknya pernah berkata, orang kuat memukul batu sampai hancur. Orang bijak memukul di celah batunya. Minggu itu, Bima berlatih untuk menemukan celah. Dia meminta Rudy membantunya. Ruth, aku butuh bantuanmu. Dia menutup matanya dengan secari kain. Lempar apa saja ke arahku. Pelan-pelan dulu. Awalnya, Rudy melemparkan gulungan kaus kaki. Bima gagal menangkapnya. Tapi perlahan, ia mulai mendengar desisan udara. Ia mulai merasakan pergerakan angin. Setelah 2 malam, Rudy beralih ke kerikil kecil. Bima masih gagal, tetapi elakannya semakin cepat. Ia tidak mencoba menangkapnya. Ia hanya belajar untuk tidak terkena. Ia melatih rasa. Dia tidak berlatih pukulan. Dia berlatih sentuhan.
Dia berlatih jurus kuncian dan patahan pada pipa berkarat di atap. Gerakannya cepat dan presisi, menyasar sendi pipa. Dia tidak mencoba merusaknya, tapi merasakan titik di mana tekanan terkecil akan memberikan dampak terbesar. Ia mengosongkan pikirannya dari semua teknik Shaolin yang pernah ia lihat di film. Ia hanya fokus pada filosofi setia hati. Gerakmu harus seperti belut, licin dan tak terduga. Pertahanan terbaikmu adalah membuat lawanmu memukul udara kosong. Dia juga berlatih kuda-kuda rendah, memperkuat kakinya. Dia berdiri dengan satu kaki di tepi atap, menahan posisinya selama berjam-jam, melatih keseimbangannya hingga ke batas. Dia tahu dia akan banyak bergerak, dan dia tidak boleh jatuh. Rudy memperhatikannya dengan campuran rasa takut dan kagum. "Bim, kamu serius?" "Aku tidak pernah seserius ini seumur hidupku, Ruth," jawab Bima. Keringat membasahi kaosnya meskipun udara malam dingin. Dia bukan lagi berlatih untuk kehormatan. Dia berlatih untuk bertahan hidup. Berita pertarungan itu sampai ke telinga Tuan Song, pemilik toko obat herbal kecil di pasar tempat Bima sering membeli jahe dan rempah-rempah. Tuan Song adalah seorang pria Tionghoa tua yang bungkuk, dengan janggut putih tipis dan mata yang seolah telah melihat 100 tahun sejarah. Ia jarang berbicara, tetapi selalu memberi Bima harga terbaik. 3 hari sebelum pertarungan, Bima mampir ke tokonya untuk membeli beberapa rempah. Tuan Song sedang menimbang ginseng kering ketika Bima masuk. "Anak muda," kata Tuan Song pelan, tanpa mengangkat kepalanya. "Aku dengar kau akan menantang naga." Bima terkejut. Ia tidak menyangka pria tua itu tahu. "Beritanya cepat menyebar, Pak," kata Bima sambil tersenyum tipis. "Naga itu sombong," lanjut Tuan Song, masih fokus pada timbangannya. Tapi kesombongannya didasari oleh kekuatan yang nyata. Lai Chen itu kuat, seperti batu gunung. Bima mengangguk. "Saya tahu." Tuan Song akhirnya mengangkat kepalanya. Ia menatap Bima dengan matanya yang jernih. "Dan kau?" tanyanya. "Kau terbuat dari apa?" "Tanah liat." Bima terdiam sejenak. "Saya tidak tahu, Pak. Mungkin air." Senyum tipis tersungging di bibir Tuan Song. "Bagus," katanya. "Sangat bagus. Lai Chen itu batu. Tapi ingat." Ia berjalan keluar dari belakang meja konternya dan menepuk bahu Bima dengan tangan yang surprisingly kuat. "Air bisa menghancurkan batu. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan menghantamnya." Dia mengambil sebuah cangkir teh kecil dan menuangkan air ke dalamnya. Air itu sabar. Air itu ulet. Air tidak melawan batu. Air mengalir mengelilinginya. Air masuk ke celah-celah terkecilnya. Dia menunjuk ke sebuah pot bonsai di sudut toko. "Lihat akar itu. Akar itu lembut, tapi bisa membelah batu tempat ia tumbuh. Karena ia tidak berhenti. Ia mencari celah." Bima mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini adalah nasihat yang sama dengan yang diberikan kakeknya, tetapi dalam bahasa yang berbeda. "Jangan melawan batunya, anak muda," bisik Tuan Song. "Jadilah air yang masuk ke celah-celahnya. Jangan coba hancurkan dia. Buat dia menghancurkan dirinya sendiri." Bima membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih, Pak. Saya akan mengingatnya." "Dan ini," kata Tuan Song, memberinya sekantong kecil ramuan. "Rebus dan minum malam sebelum pertarungan. Ini bukan untuk kekuatan. Ini untuk kejernihan pikiran." Bima meninggalkan toko itu dengan perasaan yang lebih ringan. Dia mungkin sendirian, tapi dia tidak sepenuhnya tanpa sekutu. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Kamarnya yang sempit terasa semakin menyesakkan. Ia merebus ramuan dari Tuan Song. Aromanya menenangkan, tapi tidak bisa membungkam gemuruh di dalam dadanya. Ia tidak takut mati atau terluka parah. Anehnya, ketakutan terbesarnya adalah kegagalan. Ia takut jika ia kalah telak. Hinaan, tarian kampung, itu akan terbukti benar. Ia takut ia akan mengecewakan kakeknya. Ia akan mengecewakan Tuan Song. Ia akan mengecewakan Rudy dan semua TKI lain yang diam-diam menaruh harapan padanya.
Beban itu terasa lebih berat daripada pukulan Master Lai Chen. Rudy sudah tidur di kasurnya. Dengkurannya terdengar pelan. Bima iri dengan kedamaian temannya. Perlahan, Bima membuka laci kecil di bawah lemari pakaiannya. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan kain bludru yang sudah usang. Di dalamnya ada sebuah keris kecil. Bukan keris pusaka yang megah, tapi keris latihan sederhana yang diberikan kakeknya sebelum ia berangkat ke Beijing. Keris itu tumpul, tetapi sarungnya terbuat dari kayu jati yang indah. Dia tidak akan membawanya bertarung. Itu melanggar aturan, dan itu bukan jalan silat yang ia pelajari. Ia hanya memegangnya. Ia merasakan keseimbangan bilahnya, dinginnya logam di telapak tangannya. Ini adalah penghubungnya dengan rumah. Dia duduk bersila di lantai, memegang keris itu di kedua tangannya. Ia memejamkan mata. Ia tidak berdoa untuk kemenangan. Ia tidak berdoa untuk keselamatan. Ia berdoa untuk sesuatu yang lain. Kakek, bisiknya dalam bahasa Jawa. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku takut, tapi aku tidak akan lari. Beri aku kekuatan bukan untuk mengalahkannya, tapi untuk melakukan yang terbaik. Beri aku kejernihan untuk menjadi air. Beri aku ketenangan untuk berdiri tegak. Apapun hasilnya. Dia duduk di sana selama berjam-jam. Perlahan, detak jantungnya yang menggila mulai melambat. Ketakutannya tidak hilang, tetapi kini ada sesuatu yang lain di sampingnya. Penerimaan. Dia akan menghadapi takdirnya. Dia teringat kata-kata terakhir kakeknya saat ia mengantarnya ke bandara. Di tanah orang, jangan pernah memulai pertarungan. Tapi jika kehormatan keluargamu diinjak, kau harus menyelesaikannya. Besok, ia akan menyelesaikannya. Entah menang, entah kalah. Minggu pagi itu, taman kota tidak lagi terasa damai. Rasanya seperti arena gladiator. Ratusan orang telah berkumpul di alun-alun, membentuk lingkaran yang rapat. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang Bima duga. Ada praktisi bela diri lokal, warga yang penasaran, dan sekelompok besar komunitas TKI yang datang bergerombol. Wajah mereka tegang namun penuh harap. Murid-murid Lai Chen, yang mengenakan seragam hitam merah, bertindak sebagai penjaga keamanan. Mereka membuat lingkaran besar di tengah sebagai arena pertarungan. Wajah mereka sombong dan penuh keyakinan. Di salah satu sisi, wartawan dari beberapa blog bela diri dan bahkan stasiun TV lokal kecil telah menyiapkan kamera mereka. Sebuah jam digital besar, yang biasanya digunakan untuk festival, dipasang di tiang terdekat. Jam itu disetel untuk menghitung mundur. Pukul 10. Tepat pukul 9. Genderang ditabuh. Kerumunan terbelah. Master Lai Chen tiba dengan penuh kemegahan. Ia tidak mengenakan seragam latihannya, melainkan jubah sutra kebesaran berwarna emas dan merah, jubah yang biasa ia pakai untuk upacara penting. Ia berjalan dengan langkah lambat dan agung, diiringi oleh Xiao Long dan murid senior lainnya. Ia tampak seperti seorang kaisar, bukan seorang petarung. Dia melangkah ke tengah arena dan mengangkat tangannya. Kerumunan bersorak. Dia adalah pahlawan mereka, pembela tradisi Tiongkok. Dia memejamkan mata sejenak, seolah-olah sedang mengumpulkan energi, lalu menatap kerumunan dengan senyum percaya diri. Di sisi lain, komunitas TKI menunggu dengan cemas. "Di mana Bima?" bisik Rudy. Tangannya berkeringat dingin. "Jangan bilang dia kabur." "Dia tidak akan kabur," kata seorang pekerja pabrik di sebelahnya. "Tapi mungkin dia terlambat." Ketegangan meningkat. Beberapa orang di kerumunan lokal mulai mencemooh. "Di mana penantangnya?" teriak seseorang. Mungkin dia sadar diri dan kembali ke dapurnya. Murid-murid Shaolin tertawa. Pukul 9.05, Bima datang. Dia tidak datang dengan genderang atau rombongan. Dia datang sendirian, berjalan menembus kerumunan seperti pengunjung taman biasa. Dia tidak memakai seragam atau jubah. Dia hanya memakai celana training hitam panjang yang nyaman dan kaos putih polos yang bersih. Dia membawa sebotol air di satu tangan. Kerumunan menoleh, dan bisikan-bisikan mereda. Penampilannya sangat kontras dengan Lai Chen. Dia tampak seperti orang yang salah alamat,
seperti koki yang hendak pergi ke pasar, bukan menantang seorang master besar. Kerumunan lokal yang tadinya bersemangat, kini mencemooh. Itu dia? Teriak seseorang. Dia bahkan tidak punya seragam. Dia terlihat seperti akan pingsan. Lai Chen tersenyum sinis. Ini bahkan lebih baik dari yang ia bayangkan. Kontras visualnya sempurna untuk ceritanya. Bima mengabaikan cemoohan itu. Dia berjalan lurus ke arena. Dia melihat Rudy di kerumunan dan memberinya anggukan kecil. Sebuah janji tanpa kata. Dia kemudian berjalan ke tengah dan berdiri sekitar 5 meter di depan Lai Chen. Dia tidak terlihat takut. Dia hanya terlihat tenang. Kejernihan pikiran yang ia cari semalam suntuk telah datang. Dia tidak lagi memikirkan kerumunan. Dia tidak lagi memikirkan hinaan. Dia hanya melihat lawannya. Lai Chen menatapnya dari atas ke bawah. "Kau benar-benar datang," katanya dengan nada mengejek. "Aku terkesan dengan kebodohanmu." Bima hanya menunduk sedikit, menangkupkan kedua tangan di depan dada sebagai tanda hormat. "Sembah," cara silat memberi salam. "Maafkan saya jika lancang, guru," katanya pelan, hanya cukup untuk didengar oleh Lai Chen. Sikap hormat Bima yang tenang itu, entah bagaimana, membuat Lai Chen semakin marah. Itu terasa seperti ejekan yang halus. Xiao Long melangkah maju ke tengah, bertindak sebagai wasit sekaligus pembawa acara. Wajahnya berseri-seri karena merasa penting. "Dengarkan," teriaknya agar semua orang bisa mendengar. "Ini bukan pertarungan. Ini adalah pelajaran." Kerumunan tertawa. "Tapi untuk menghormati tantangan ini, kita akan mengikuti aturan." Dia mengangkat tangannya. Aturannya sederhana. Tidak ada senjata. Tidak ada gigitan atau cakaran ke mata. Pertarungan akan berlangsung tepat 10 menit. Dia menunjuk ke jam digital besar. Siapapun yang menyerah, atau dinyatakan tidak bisa melanjutkan oleh Master Lai Chen, dia kalah. Jika setelah 10 menit penantang masih berdiri, itu akan menjadi keputusan Master Lai Chen untuk menilai apakah bela dirinya layak atau tidak. Komunitas TKI mencemooh aturan terakhir itu. "Itu curang," teriak Rudy. Aturan itu jelas berat sebelah. Bima tidak hanya harus bertahan, dia harus menang secara meyakinkan, atau setidaknya, hasilnya akan diputuskan oleh lawannya sendiri. Bima tidak memprotes. Dia sudah menduga ini. Dia hanya mengangguk setuju. Xiao Long tersenyum. "Apakah kau mengerti, Koki?" Bima hanya menatapnya. "Baiklah." Xiao Long mundur dari arena. Mulai hitungan mundurnya. Seseorang di meja teknis menekan tombol. Bima dan Lai Chen berdiri berhadapan. Jarak di antara mereka terasa penuh listrik statis. "Bersiaplah untuk membayar kesombonganmu, Koki kecil," desis Lai Chen, sambil memasang kuda-kuda rendah Shaolin yang klasik. "Aku akan mengajarimu rasa hormat." Bima tidak memasang kuda-kuda yang agresif. Dia hanya berdiri dengan santai, lutut sedikit ditekuk, tangan di depan tubuhnya dalam posisi terbuka. Posisi pasif, posisi menunggu, posisi air. Sebuah gong besar yang dibawa oleh murid Shaolin dipukul dengan keras. Dong! Suara itu menggema di seluruh taman. Pada saat yang sama, jam digital besar mulai menghitung mundur. Pukul 10. Pukul 9.59. Pukul 9.58. Lai Chen tidak menunggu sedetik pun. Dia tidak berniat memberi Bima waktu untuk berpikir. Begitu gong berbunyi, dia menerjang maju seperti banteng yang terluka. Gerakannya eksplosif, jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan orang untuk pria seusianya. Serangan pertamanya adalah cakar harimau mengoyak jantung, sebuah serangan cakar terbuka yang mengarah lurus ke dada Bima. Serangan ini terkenal tidak hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk merobek otot dan tendon. Kerumunan berteriak ngeri, mengira pertarungan akan berakhir dalam 3 detik pertama. Para TKI memejamkan mata. Rudy tidak sanggup melihat. Tetapi Bima sudah mengantisipasinya. Dia telah melihat agresi ini dalam latihan Lai Chen, dari video yang dia cari di internet, dan dalam sikapnya di taman.
Dia tahu Lai Chen akan menyerang dengan kekuatan penuh. Bima tidak mundur. Dia juga tidak memblokir. Dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Tepat sebelum cakar itu mengenainya, Bima menggeser tubuhnya sedikit ke kiri, membiarkan serangan itu lewat hanya beberapa sentimeter dari bahunya. Pada saat yang sama, dia menggunakan kaki kanannya sebagai poros dan berputar sedikit, berakhir di samping Lai Chen. Itu adalah elakan yang sangat tipis, sangat efisien. Lai Chen, yang mengerahkan seluruh kekuatannya ke depan, terhuyung sedikit karena pukulannya menghantam udara kosong. Lai Chen terkejut. Dia berbalik cepat. Serangan keduanya adalah tendangan samping yang mengarah ke lutut Bima. Tapi Bima sudah tidak ada di sana. Dia telah melompat mundur, menjaga jarak. "Lawan aku, pengecut!" teriak Lai Chen, sudah mulai frustrasi. Bima tidak merespon. Dia hanya bergerak. Matanya terpaku pada mata Lai Chen, membaca setiap niat sebelum menjadi gerakan. 2 menit pertama adalah neraka bagi Bima, dan tontonan yang membingungkan bagi penonton. Lai Chen adalah badai amarah. Dia melepaskan rentetan serangan Shaolin yang klasik dan brutal. Pukulan, tendangan, sikutan, serangan cakar, semua diluncurkan dengan kecepatan dan kekuatan yang menakutkan. Namun, tidak ada satupun yang mengenai Bima. Bima tidak melawan. Dia hanya melakukan satu hal, menghindar. Tapi cara dia menghindar, itu bukan lari ketakutan. Itu adalah sebuah seni. Dia meliuk seperti penari, merunduk seperti peselancar di bawah ombak, dan melompat mundur seperti pegas. Gerakannya minimalis. Dia tidak membuang energi. Jika Lai Chen memukul ke kepala, dia hanya menunduk beberapa sentimeter. Jika Lai Chen menendang ke perut, dia hanya menarik perutnya sedikit ke belakang. Dia seperti daun kering yang ditiup angin badai, tidak bisa ditangkap, tidak bisa dihancurkan. Dia menggunakan seluruh arena, bergerak dalam lingkaran, membiarkan Lai Chen terus mengejarnya. "Lawan aku, pengecut!" teriak Lai Chen lagi. Wajahnya mulai memerah, bukan karena kelelahan, tapi karena malu. Dia terlihat seperti orang dewasa yang mencoba menangkap kupu-kupu. "Dia hanya lari," teriak Xiao Long dari pinggir. "Itu bukan bela diri." Tetapi komunitas TKI mulai melihat sesuatu yang lain. Rudy membuka matanya dan melihatnya. Itu jurus langkah 1000. Bisiknya tak percaya. "Kakeknya pernah menunjukkannya padaku. Itu jurus untuk membaca lawan." Bima sedang mengumpulkan data. Dia membaca ritme pernapasan Lai Chen. Dia mengukur jangkauan pukulannya. Dia menghafal kombinasi serangan favoritnya. Dia membiarkan sang master menunjukkan semua senjatanya. Di menit kedua, Lai Chen mulai terengah-engah. Bukan karena lelah fisik, tapi karena frustrasi. Setiap pukulannya yang kuat menghantam udara kosong, menguras energinya lebih cepat dari yang seharusnya. Dia adalah seorang master, tapi dia sudah lama tidak bertarung melawan seseorang yang tidak mau bertarung dengannya. Jam menunjukkan pukul 7.59. Lai Chen menyadari strateginya tidak berhasil. Mengejar Bima hanya membuang-buang tenaga. Dia harus mengubah taktik. Dia berhenti menyerang membabi buta. Dia berdiri diam di tengah arena, mengambil napas dalam-dalam, dan memasang kuda-kuda yang lebih kokoh. "Cukup lari-larinya," katanya. "Jika kau tidak menyerangku, aku akan menganggapmu kalah." Ini adalah jebakan. Dia ingin Bima datang kepadanya. Bima berhenti bergerak juga. Dia berdiri sekitar 3 meter dari Lai Chen. Keheningan yang tegang menyelimuti taman. Penonton menahan napas. Bima tahu dia harus masuk. Waktunya untuk menghindar sudah habis. Perlahan, Bima mulai bergerak maju. Bukan berlari, tapi melangkah perlahan. Tangannya masih dalam posisi terbuka. Lai Chen tersenyum. Akhirnya. Begitu Bima berada dalam jangkauan, Lai Chen meledak. Kali ini bukan serangan besar, tapi serangan jebakan. Dia pura-pura menyerang dengan tangan kanan, tetapi serangan sebenarnya adalah tendangan rendah yang menyapu kaki Bima. Bima melihatnya. Alih-alih melompat mundur, Bima mengangkat kakinya. Menghindari sapuan itu,
dan mendarat kembali. Tapi Lai Chen sudah siap. Tendangan itu hanyalah umpan. Serangan sebenarnya adalah pukulan 1 inci yang dimodifikasi. Sebuah pukulan jarak pendek yang dilontarkan dari pinggul, mengandalkan ledakan ki yang terfokus. Pukulan itu mengarah lurus ke dada Bima. Ini adalah pukulan yang dirancang untuk mematahkan tulang rusuk dan menghentikan jantung. Ini adalah pukulan mematikan. Nasihat Tuan Zhong terngiang di kepala Bima. Jadilah air. Jam menunjukkan pukul 5.59. Pukulan 1 inci itu datang terlalu cepat. Bima tahu ia tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Dia tidak punya waktu untuk melompat mundur. Dia harus menemuinya. Tepat sepersekian detik sebelum buku-buku jari Lai Chen yang sekeras baja itu menghantam tulang dadanya, Bima melakukan 2 hal secara bersamaan. Pertama, dia tidak memblokir pukulan itu dengan tangannya. Itu akan mematahkan lengannya. Sebaliknya, dia menggeser tubuhnya sedikit ke kanan dan memutar bahunya ke depan. Pukulan Lai Chen, yang mengincar bagian tengah dadanya, kini malah menyerempet sisi otot dadanya. Itu masih menyakitkan. Rasanya seperti dipukul palu godam, tapi tidak mematikan. Kedua, dan ini yang paling penting, saat pukulan itu menyerempetnya, Bima menggunakan telapak tangan kirinya untuk menempel pada lengan Lai Chen. Bukan untuk menghentikannya, tapi untuk mendorong siku Lai Chen ke arah yang sedikit berbeda, mengikuti arah pukulan itu. Itu adalah teknik dasar tempel dorong dalam silat. Prinsipnya sederhana, jangan melawan kekuatan, tapi arahkan ulang. Dampaknya luar biasa. Lai Chen, yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya ke satu titik, tiba-tiba kehilangan targetnya. Dan pada saat yang sama, dorongan Bima di sikunya, meskipun ringan, cukup untuk mengacaukan keseimbangannya. Pukulan terkuat Lai Chen meleset. Dan karena dorongan itu, dia terhuyung 2 langkah ke depan, hampir jatuh. Hening! Seluruh taman melihatnya. Master besar Lai Chen terhuyung. Dia meleset. Dan lawannya masih berdiri. Bima meringis kesakitan. Dadanya terasa terbakar. Tapi dia tetap berdiri. Wajah Lai Chen berubah dari merah menjadi ungu. Dia tidak marah lagi. Dia terhina. Dipermalukan di depan semua orang. Pukulan andalannya gagal total. KO! Desisnya. Dia tidak lagi menggunakan teknik. Dia menyerang dengan membabi buta. Pukulan, tendangan, sikutan, semua dilancarkan dengan amarah murni. Disinilah pertarungan berubah. Bima kini tidak hanya menghindar. Dia mulai membalas. Tapi balasannya aneh. Sangat aneh. Lai Chen memukul. Bima tidak memblokir. Dia menampar pergelangan tangan Lai Chen yang menyerang, mengganggunya. Lai Chen menendang. Bima tidak menangkis. Dia menggunakan ujung jarinya untuk menepuk paha Lai Chen, tepat di titik saraf, membuatnya sedikit goyah. Setiap sentuhan Bima terlihat ringan, hampir seperti tepukan ramah. Tapi setiap sentuhan itu mendarat di sendi, di titik lemah, atau di titik saraf. Setiap sentuhan itu mengganggu aliran serangan Lai Chen. Sang Master Shaolin merasa frustrasi. Dia merasa seperti sedang bertarung melawan 1000 lalat. Dia merasa gerakannya menjadi kaku dan canggung. Setiap kali dia akan melancarkan serangan kuat, sebuah tamparan kecil di sikunya membuatnya kehilangan tenaga. Sebuah sentuhan di lututnya membuatnya kehilangan keseimbangan. Bima menggunakan teknik guntingan tangan, patahan sendi, dan sentuhan saraf. Semua adalah inti dari pertarungan jarak dekat setia hati. Dia tidak mencoba melukai Lai Chen. Dia hanya membongkarnya. Jam menunjukkan pukul 3. Lai Chen basah kuyup oleh keringat. Sebagian besar karena frustrasi. Bima juga terengah-engah. Dadanya masih sakit. Dia bermain-main dengannya. Bisik seorang guru Tai Chi di kerumunan. Dia tidak memukulnya. Dia hanya menyentuhnya. Lai Chen mendengar bisikan itu. Bermain-main dengannya. Ini adalah penghinaan terakhir. Dia tahu dia dalam masalah. Koki ini lebih cepat darinya, lebih licin, dan gerakannya tidak terduga sama sekali. Dia tidak bisa menang dalam pertarungan. Sentuhan ini.
Dia harus mengakhirinya. Sekali dan untuk selamanya. Lai Chen melompat mundur, mengambil jarak. Dia perlu ruang untuk serangan pamungkasnya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua ki yang tersisa. Kemudian dia berlari ke depan, melompat tinggi ke udara, memutar tubuhnya. Ini adalah gerakan akrobatik yang indah, serangan yang selalu membuat murid-muridnya bertepuk tangan. Tendangan naga langit. Tendangan salto yang mengarah lurus ke kepala Bima. Itu adalah gerakan yang dirancang untuk pertunjukan. Itu indah. Dan itu adalah kesalahan fatal. Kakek Bima pernah berkata, semakin indah gerakannya, semakin banyak celahnya. Jangan terpesona oleh tarian naga. Lihat kakinya yang menginjak tanah. Saat Lai Chen masih di udara, indah dan mengancam, Bima, yang seharusnya melompat mundur untuk menghindari tendangan itu, malah melakukan hal yang sebaliknya. Dia maju. Dia tidak mencoba meninju Lai Chen di udara. Dia merendah. Tubuhnya hampir menyentuh tanah. Dia menunggu. Seperti seekor buaya yang menunggu mangsanya. Tendangan Lai Chen di udara meleset. Karena Bima sudah tidak ada di sana. Dan kemudian, Lai Chen harus mendarat. Dia mendarat dengan satu kaki tumpuannya. Ketika kaki Lai Chen mendarat di tanah, kaki Bima sudah ada di sana. Bima tidak menendang. Dia menggunakan pergelangan kakinya untuk melakukan sapuan rendah yang cepat dan tajam. Teknik sapu bawah, klasik. Kaki Lai Chen yang menjadi tumpuan, yang menahan seluruh berat badannya dari lompatan, tersapu bersih dari bawahnya. Bruk! Suara itu bergema di seluruh taman. Master Lai Chen, Master Besar Shaolin, Sang Dewa Perang, jatuh telentang ke tanah. Keras, taman itu sunyi senyap. Jam terus berdetak. Pukul 2.43. Pukul 2.42. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun karir publiknya, Master Lai Chen terjatuh di depan umum. Meluk. Amarah. Rasa sakit. Semua bercampur aduk. Lai Chen bangkit dengan cepat. Wajahnya liar. Dia tidak lagi peduli dengan teknik. Dia tidak lagi peduli dengan kehormatan. Dia hanya ingin menghancurkan pria di depannya. Dia mencabut semua kuda-kudanya. Dia kini berkelahi seperti preman jalanan, hanya mengandalkan kekuatan kasarnya. Dia menerjang maju, mengabaikan pertahanan, dan berhasil menangkap lengan Bima. Dia mendapatkannya. Dia mencengkeram lengan Bima dengan kedua tangannya yang seperti penjepit baja. Lai Chen tersenyum. Senyum yang menakutkan. Dia akan mematahkannya. Sekarang kau habis. Geramnya. Tapi Bima, yang lengannya ditangkap, juga tersenyum. Senyum lelah. Tangan Anda kuat, guru, katanya. Diam. Lai Chen mulai memutar lengan Bima. Tapi Anda lupa, lanjut Bima. Anda menangkap lengan saya. Tapi jari-jari saya bebas. Tangan Bima yang ditangkap, jari-jarinya masih bisa bergerak. Dengan kecepatan yang tak terlihat, jari-jari Bima bergerak di lengan Lai Chen yang sedang mencengkeram. Dia tidak mencoba melepaskan cengkeraman itu. Dia menekan. Dia menekan 2 titik vital di pergelangan tangan dan 1 di bawah siku. Titik-titik saraf yang diajarkan kakeknya. Teknik kuncian dan patahan silat. Krak. Itu bukan suara tulang patah. Itu adalah suara sendi yang dipelintir ke batas absolutnya. Lai Chen berteriak. Jeritan kesakitan yang tidak dibuat-buat. Cengkeramannya pada lengan Bima terlepas seketika seolah-olah dia menyentuh bara api. Lengannya lumpuh sementara. Tergantung lemas di sisinya. Rasa sakit yang hebat menjalari bahunya. Bima tidak memberinya waktu untuk pulih. Jam menunjukkan pukul 1. Inilah akhirnya. Bima masuk. Bukan untuk memukul. Dia masuk ke dalam, terlalu dekat untuk ditendang, terlalu dekat untuk dipukul dengan lengan Lai Chen yang lain. Tubuhnya menempel pada tubuh Lai Chen. Ini adalah wilayah pencak silat. Pertarungan jarak rapat. Tempel. Lai Chen mencoba mendorongnya, tetapi Bima seperti lem. Bima menggunakan sikunya untuk menekan rusuk Lai Chen. Dia menggunakan lututnya untuk menyerang paha sang master. Dia menggunakan kepalanya untuk menyundul ringan dagu Lai Chen,
membuatnya pusing. Semua serangan ini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengunci. Dalam 3 detik yang terasa seperti selamanya, Bima berhasil memutar tubuh Lai Chen, membelakanginya. Dengan gerakan yang mengalir, dia mengunci kedua lengan Lai Chen, termasuk yang terluka, di belakang punggung sang master. Lututnya menekan dengan keras bagian belakang paha Lai Chen, membuatnya tidak bisa bergerak. Master Lai Chen tidak bisa bergerak. Dia terkunci total. Dia tidak bisa maju, mundur, atau berbalik. Dia sepenuhnya berada dalam kekuasaan Bima. Jam menunjukkan pukul 005. Pukul 004. Bima memegang kuncian itu. Dia bisa saja mematahkan kedua lengan Lai Chen. Dia bisa saja membantingnya ke tanah, membuatnya pingsan. Dia bisa saja mengakhiri karir sang master di sana. Seluruh taman menahan napas. Tapi Bima tidak melakukannya. Dia menahan kuncian itu, cukup kuat untuk mengendalikan, tapi tidak cukup kuat untuk melukai lebih lanjut. Jam menunjukkan pukul 001. Bima mencondongkan tubuhnya dan berbisik di telinga Lai Chen. Napasnya terengah-engah. Waktunya habis. Guru. Dong. Gong berbunyi. Jam digital besar itu berkedip. Pukul 00. Selesai. Pada saat gong berbunyi, Bima melepaskan kunciannya. Dia tidak mendorong Lai Chen. Dia hanya melepaskannya dan melompat mundur 2 langkah. Dia kembali ke posisi awalnya. Dia menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Sembah. Dia memberi hormat kepada pria yang baru saja dia kalahkan. Master Lai Chen berdiri terengah-engah, membelakangi Bima. Dia tidak segera berbalik. Dia terlalu malu. Lengannya masih sakit luar biasa. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena kelelahan, tapi karena shock. Tapi yang paling sakit adalah egonya. Egonya telah hancur berkeping-keping. Perlahan, dia berbalik. Dia menatap Bima. Dia melihat anak TKI itu. Dia melihat koki itu. Dia melihat kaos putihnya yang kini kotor dan sobek di bagian dada tempat pukulan pertamanya menyerempet. Dia melihat mata Bima. Tidak ada kesombongan di sana. Tidak ada ejekan. Tidak ada kebencian. Yang ada hanya rasa hormat yang tenang dan kelelahan yang luar biasa. Lai Chen menatap ke kerumunan. Dia melihat murid-muridnya yang ternganga. Dia melihat para wartawan yang kameranya masih menyala. Dia melihat komunitas TKI yang diam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Di depan ratusan orang, Master Lai Chen melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan seumur hidupnya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengabaikan rasa sakit di lengannya, dan menangkupkan kedua tangannya dalam salam hormat Shaolin. Dia membungkuk dalam-dalam. Bukan bungkukan biasa, tapi bungkukan 90 derajat. Tanda hormat tertinggi. Aku kalah, bisiknya. Kerumunan hening. Aku kalah, teriaknya lebih keras, agar semua orang bisa mendengar. Bima, melihat itu, membungkuk lebih dalam lagi. Kita tidak bertarung, guru, katanya. Suaranya kini terdengar jelas di keheningan taman. Kita hanya bertukar ilmu. Kata-kata Bima adalah sebuah hadiah. Itu memberi Lai Chen jalan keluar yang terhormat. Itu mengubah kekalahan yang memalukan menjadi pertukaran budaya. Lai Chen menatap Bima, dan untuk pertama kalinya hari itu, dia melihat Bima bukan sebagai koki atau TKI. Dia melihatnya sebagai seorang seniman bela diri sejati. Dia mengangguk pelan. Saat itulah kerumunan TKI meledak. Sorak-sorai membahana. Rudi dan puluhan TKI lainnya menerobos barisan murid Shaolin. Mereka menangis, tertawa, dan berteriak. Mereka mengangkat Bima ke bahu mereka, mengeluh-elukannya seperti pahlawan yang baru kembali dari perang. Bendera merah putih kecil yang mereka sembunyikan di saku, kini berkibar dengan bangga. Hari itu, di sebuah taman di Beijing, pencak silat tidak lagi disebut tarian kampung. Dan seorang TKI telah membuktikan bahwa kehormatan, kekuatan, dan kebijaksanaan tidak diukur dari pekerjaan, negara asal, atau seragam yang kau kenakan, tapi dari apa yang ada di dalam hatimu. Bima kembali bekerja di dapur keesokan harinya. Dadanya memar dan tubuhnya sakit semua. Tapi saat dia memotong sayuran,
Dia tersenyum. Dia bukan lagi bayangan. Dia adalah seorang pendekar.